Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda Pagi yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun berada. Selamat pagi, salam, dan salam jumpa lagi dalam renungan harian masa khusus Advent, Kamis 21 Desember 2023. Kiranya saya menjumpai Anda semua para pendengar firman Tuhan dalam kondisi sehat dan masih setia mengikuti renungan pagi. Sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, Engkau telah membahagiakan kami dengan menghadirkan Yesus, Putramu, dalam rahim seorang perempuan terpilih, yakni Santa Perawan Maria. Siapkanlah hati kami untuk menerima Yesus Kristus, sumber sukacita hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi renungan pada channel Suara Sabda Pagi hari ini, saya ambil dari kitab Sefanya, bab 3 ayat 14-18a, dan dari Injil Lukas, bab 1 ayat 39-45, yang menjadi inspirasi utama dalam renungan pagi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anakku yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan yang terkasih, tema renungan dari Suara Sabda Pagi ini saya beri judul Rahim Terberkati, Berbagi Sukacita. Bapak, Ibu, para pendengar semuanya, siapa sih dalam hidup ini ketika mengalami sukacita dan kegembiraan hanya tinggal diam dan tidak ingin mengungkapkan atau berbagi sukacita itu dengan orang lain atau sesamanya dalam bentuk dan cara apapun? Ketika kita mendekati hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, warta kitab suci berkisah tentang bagaimana orang diajak bergembira dan bersukacita oleh Allah, dan di dalam Allah sumber sukacita dalam menyambut kedatangan Sang Penyelamat yang dijanjikan. Ungkapan kegembiraan itu dapat diungkapkan dalam aneka bentuk. Nubuat Sefanya bab 3 ayat 14-18a mewartakan bahwa ketika Israel berada dalam pembuangan, hidup menderita dan berkeluh kesah dan merindukan pembebasan, Allah mendengar rintihan hati bangsa itu, dan melalui Sefanya sang nabi mengajak Israel bergembira dan bersorak-sorai dengan segenap hati karena Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang telah jatuh atas mereka.
dan telah menebas binasa musuhnya dan menegaskan bahwa Raja Israel yakni Tuhan ada di antara mereka. Bapak Ibu para pendengar firman semuanya, singkatnya Yerusalem dan juga adalah Sion diminta untuk tidak takut dan tangan mereka jangan menjadi lemah lesu, karena Tuhan Allah mereka ada di tengah-tengah mereka sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, dimanapun berada yang terkasih, dan Tuhan yang ada di antara Israel itu akan membaharuinya dalam kasih-Nya. Jika dalam nubuat Sefanya Allah yang berinisiatif mengajak bangsa Israel yang ada di pembuangan untuk bergembira dan bersorak-sorai karena Tuhan yang membebaskan mereka berada di antara mereka. Berbeda dengan sikap Bunda Maria dalam mengungkapkan kegembiraan dalam kisah Injil Lukas hari ini. Bunda Maria setelah menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia dipilih untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, ia kemudian mengungkapkan kegembiraan hatinya dengan berbagi kepada Elisabet saudaranya, dengan membawa serta Yesus dalam rahimnya untuk berjumpa dan berbagi kegembiraan dengan Elisabet dan Yohanes yang ada dalam rahim Elisabet. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, perjumpaan kegembiraan Maria dan Elisabet serentak menjadi perjumpaan Yesus dan Yohanes yang menggembirakan. Hal itu terungkap dalam kata-kata Elisabet kepada Maria, "Ketika salammu sampai kepada telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan." Kunjungan Maria kepada Elisabet hendaknya dilihat sebagai pertemuan sukacita dua orang penting, yakni Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dalam menyambut pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yang gereja senantiasa mengajak umat agar selalu bergembira dengan membangun sikap tobat agar suasana kegembiraan itu nampak dalam diri dan hati kita orang-orang Kristiani, yakni penuh damai, saling mengampuni, saling mendengarkan dan saling setia, serta saling menghormati dan saling menghargai dalam hidup yang adalah buah-buah dari Advent kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, terpujilah Engkau karena kebaikan yang Kau limpahkan kepada kami. Semoga kami hidup rukun dengan sesama dan selalu meluhurkan nama-Mu melalui segala usaha dan karya kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan dan yang kita janjikan doa, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai dan yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.